Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Nur Amanah dari kelas 06 SMJE 001. Yang saya hormati kepada Bapak Iman Lubis selaku dosen pengampu perekonomian daerah. Saya ucapkan terima kasih atas tugas yang telah diberikan, karena dengan adanya tugas ini, para mahasiswa maupun mahasiswi mampu memahami materi dengan jauh lebih baik. Kesempatan kali ini saya akan membahas pertemuan ke-9 mengenai pembangunan ekonomi daerah. Yang akan saya sampaikan mengenai penjelasan perekonomian daerah, kemudian mengenai indikator ekonomi daerah, mengenai produk domestik regional bruto, serta sumber keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama mengenai pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pemerintah daerah dan masyarakat yang mengelola sumber daya yang ada dengan serta membentuk suatu pola kemitraan di antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru dengan serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di dalam wilayah tersebut. Masalah-masalah pokok di dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan, potensi-potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal atau daerah. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut di dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempurnaan atau kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan-kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, serta perbaikan-perbaikan kapasitas tenaga kerja untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang jauh lebih baik, serta kemudian mengidentifikasi pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama dalam meningkatkan jauh lebih dari jumlah peluang kerja yang sebelumnya untuk masyarakat daerah. Dalam upaya-upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada harus menafsirkan potensi sumber daya yang diperlukan di dalam merancang serta membangun perekonomian daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi di daerah yang dianggap sebagai perencanaan dalam memperbaiki pembangunan sumber daya publik tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dan menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi efisien yang membutuhkan secara seimbang perencanaan lebih teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta seperti petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, serta organisasi sosial yang harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Terdapat 3 implikasi pokok perencanaan pembangunan ekonomi daerah, yaitu antara lain: 1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya. 2. Ketertarikan secara mendasar antar keduanya. 3. Konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Sesuatu yang tampak baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya, yang baik di daerah belum tentu baik secara nasional. Perangkat kelembagaan yang telah tersedia untuk pembangunan daerah seperti administrasi, proses pengambilan keputusan, dan otoritas biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan yang sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah efektif harus dapat membedakan apa saja yang harus dilakukan serta apa yang dapat digunakan oleh sumber daya pembangunan dengan sebaik mungkin dan sebenar mungkin untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Strategi pembangunan ekonomi di masa lalu mengubah struktur ekonomi secara mengesankan serta mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi pada level nasional, sedangkan pada level daerah yang secara agregat relatif stagnan, terutama pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, artinya bahwa peran dan partisipasi daerah di dalam pembangunan ekonomi nasional masih belum optimal. Interaksi ekonomi pada antar daerah yang berlangsung melalui perdagangan antar daerah, daerah merupakan manfaat dari para perdagangan tersebut adalah daerah-daerah yang nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung harga dari jenis barang yang diekspor serta volume ekspor. Sedangkan itu, besarnya volume ekspor wilayah tergantung pada tingkat kebutuhan wilayah pengimpor baik keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi. Besarnya kebutuhan impor pada suatu daerah untuk tujuan produksi tergantung seberapa besar keterkaitan di antara sektor-sektor produksi di daerah-daerah pengimpor terhadap sektor-sektor produksi di daerah pengekspor. Pada empirik yang berkaitan dengan interaksi-interaksi ekonomi antara ekonomi di daerah Indonesia yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan pembagian wilayah yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda, namun menunjukkan juga fenomena kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang serupa. Ekonomi antar daerah antara lain bersumber dari hal-hal seperti lebih dari 80% dari industri manufaktur yang didirikan Indonesia berlokasi di Jawa dan sekitar 12-13% di Sumatera, dan sisanya yang kurang dari 10% antara 7-8% berada di wilayah lainnya. Kontribusi nilai tambah kurang yang lebih sama dengan presentasi penyebaran industri tersebut. Daerah-daerah luar Jawa umumnya mengekspor produk-produk primer ke Jawa dan kemudian mengimpor produk-produk sekunder dari Jawa, di mana nilai impor pada daerah luar Jawa yang jauh lebih besar daripada nilai ekspor. Hal yang demikian membuat neraca perdagangan pada daerah luar Jawa mengalami defisit pada neraca perdagangan Jawa. Ketimpangan neraca perdagangan menjadi semakin parah manakala harga yang relatif produk-produk primer yang semakin rendah terhadap produk-produk sekunder. Pada kegiatan produksi, sektor-sektor ekonomi di luar Jawa sangat bergantung kepada input yang berasal dari Pulau Jawa, sedangkan sebaliknya tidak. Hal ini kemudian mengakibatkan efek multiplier yang diterima oleh perekonomian Jawa di atas kemajuan ekonomi pada daerah-daerah luar Jawa sangat besar, dan sedangkan sebaliknya tidak. Dengan kata lain, spillover effect yang ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi pada daerah-daerah luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih besar. Paling sedikit, tiga hal tersebut merupakan penyebab utama dari kesenjangan ekonomi di antara Jawa dan luar Jawa yang menjadi semakin melebar. Kesenjangan antara ekonomi antar Jawa daerah sangat ekstrim dan sangat mudah menimbulkan konflik baik seperti konflik vertikal maupun horizontal pada giliran akan mengakibatkan terpecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah secara sungguh merupakan suatu kewajiban. Dalam rangka demi menjamin keberlangsungan permintaan dan pembangunan daerah, maka pemerintah harus mengambil langkah strategi tertentu. Strategi tersebut kemudian disebut strategi pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah merupakan rangkaan untuk mengimplementasikan visi dan misi. Setidaknya terdapat 4 strategi pokok di dalam penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di masa datang, yakni strategi pengembangan kapasitas pemerintah daerah meliputi kapasitas sistem, kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, aparatur, strategi pengembangan kemampuan keuangan daerah, strategi peningkatan pertumbuhan atau kinerja ekonomi daerah, strategi pengembangan lingkungan daerah yang kondusif. Strategi pada pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang secara berkelanjutan di dalam aspek-aspek pelayanan dasar kepada masyarakat serta pembangunan ekonomi lokal.
penanggulangan kemiskinan, serta tata pemerintah yang baik, pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang juga ditujukan untuk mengembangkan sistem kelembagaan serta kompetensi serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang berorientasi pada kinerja. Pengembangan sistem pada dasarnya mencakup kebijakan serta pengaturan kerangka kerja relevan untuk mencapai tujuan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dalam paparan lebih operasional, pengembangan sistem yang mencakup substansi kebijakan, strategi mencakup proses serta pengambilan keputusan, sistem manajemen dan relasi antara organisasi, kemudian peraturan dan pengaturan pemerintah, baik pembuatan pedoman dari sistem manajemen, restrukturisasi organisasi, refungsional organisasi, serta revitalisasi keterampilan dan kualifikasi individu, kemudian pengetahuan sikap, etika, dan motivasi personil pekerja dan suatu unit kerja atau organisasi. Kemampuan keuangan daerah adalah merupakan elemen yang paling penting perannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap yang mampu keluar dari berbagai persoalan selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan juga penuh penduduk miskin yang cukup besar. Namun, ada strategi pengembangan kemampuan keuangan daerah dilaksanakan yang dengan mengambil langkah-langkah seperti identifikasi dan ekstensifikasi PAD, strategi pengembangan kerjasama, strategi pembentukan perencanaan daerah, serta strategi penerbitan obligasi dan pinjaman daerah. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha serta kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta untuk penataan terhadap pembagian pendapatan masyarakat. Kinerja pembangunan ekonomi yang mempunyai kedudukan yang amat penting dikarenakan keberhasilan bidang ekonomi yang dapat menyediakan sumber daya yang jauh lebih baik dan pembangunan di bidang yang lainnya. Namun sebaliknya, untuk melakukan pembangunan ekonomi yang diperlukan landasan kuat, yaitu dalam pengambilan kebijakan yang tepat, akurat, serta terarah agar supaya hasil yang dicapai akan dapat benar-benar sampai dengan apa yang direncanakan. Kemudian ada strategi yang ada untuk membangun kinerja ekonomi daerah dan ditetapkan langkah-langkah strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, strategi peningkatan kemakmuran daerah, serta strategi memperluas struktur perekonomian. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat dukungan dari lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif ialah merupakan persyaratan dasar bagi kinerja pemerintah serta masyarakat maupun swasta di dalam beraktivitas. Lingkungan daerah yang kondusif ini dapat diciptakan terutama melalui pengembangan yang harmonis di antara elemen-elemen stakeholder daerah. Hubungan antar elemen stakeholders daerah tersebut harus sinergi agar dapat efektif. Berdasarkan kenyataan tersebut, ketidakharmonisan elemen stakeholders dapat keluar dari koridor politik hingga muaranya dapat sangat mengganggu kinerja pemerintah serta pembangunan yang secara keseluruhan bahkan pada pelayanan pada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan lingkungan daerah yang kondusif, maka kemudian ditetapkanlah langkah-langkah seperti strategi peningkatan kecukupan infrastruktur, pengembangan kemitraan eksklusif, legislatif, penyeimbangan pembangunan antar wilayah, serta penegakan hukum di daerah. Perekonomian daerah ialah ekonomi terbuka. Hal ini berarti bahwa aktivitas ekspor-impor terjadi dalam perekonomian daerah. Ekspor-impor dalam pengertian ini mencakup jual beli barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah yang lain, di samping dari negara lain. Tenaga kerja berdomisili di suatu daerah tetapi bekerja serta memperoleh uang dari daerah lain termasuk dalam pengertian ekspor. Ekspor-impor antar daerah dalam suatu negara tidak akan pernah mengalami hambatan-hambatan apapun seperti dikenal dalam
perdagangan antar negara. Kegiatan perekonomian daerah dari sudut pandang pada konsep basis ekonomi dikelompokkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah merupakan semua kegiatan yang dapat mendatangkan uang dari luar daerah, sedangkan sektor non-basis adalah merupakan semua kegiatan ekonomi yang dapat diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal. Berdasarkan dari sudut pandang sektor non-basis, aktivitas sektor produksi meningkatkan, maka sementara itu permintaan terhadap hasil produksi tersebut tergantung pada pendapatan masyarakat setempat, dan pendapatan masyarakat lokal tergantung pada permintaan input dan sektor produksi setempat. Dengan demikian, maka sektor non-basis tersebut terhadap pada kondisi pendapatan masyarakat lokal hingga ekonomi daerah yang tidak berkembang melebihi pertumbuhan alamiah daerah. Dari sudut pandang sektor basis, permintaan output sektor produksi tidak hanya dapat terbatas pada permintaan lokal, tetapi juga permintaan daerah lainnya yang diekspor. Konsep basis ekonomi yang beranggapan bahwa permintaan terdapat input tersebut hanya dapat meningkatkan melalui perluasan pada permintaan terhadap output yang diproduksi pada sektor basis ekspor, dan pada non-basis atau lokal terhadap produksi pada sektor non-basis yang hanya dapat meningkatkan apabila terdapat pendapatan lokal meningkat. Akan tetapi peningkatan pada lokal tersebut ini akan terbatas apabila perekonomian hanya dapat mengendalikan pada sektor non-basis, sedangkan perekonomian yang mengembangkan dan dapat meningkatkan sektor basis, maka sektor basis akan mendorong pada sektor non-basis yang sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi pada peningkatan lokal yang hanya mengandalkan sektor non-basis. Untuk yang kedua, mengenai indikator ekonomi daerah. Indikator ekonomi daerah yang atas dasar harga yang berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal yang disusun berdasarkan pada harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan dalam melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga yang konstan real disusun pertumbuhan ekonomi pada waktu ke waktu, produk domestik regional bruto, kemudian menyusun suatu ukuran kinerja pada suatu perekonomian selama pada kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan buku panduan System of National Accounts yang berlaku secara nasional. System of National Accounts yang menyajikan aturan-aturan dan prinsip-prinsip akuntansi secara umum yang diwajibkan digunakan oleh pada negara dalam menyusun statistika neraca nasional, namun di dalam implementasinya ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan ketersediaan data dan sistem statistikan yang berlaku pada masing-masing negara. Indonesia secara bertahap telah melakukan penyesuaian yang baik. Yang dimaksud yaitu Sistem National Accounts yang disesuaikan terhadap kondisi Indonesia disebut sebagai Sistem Neraca Nasional Indonesia. Pada dasarnya, seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, unit rumah tangga, lembaga non-profit, pemerintah, perusahaan, dan luar negeri yang harus dicatat secara konsisten serta sistematis dengan menggunakan standar aturan dan akuntansi yang berlaku secara umum. Khususnya untuk perhitungan pada PDRB, maka aturan dan akuntansi yang perlu diperhatikan adalah bahwa total supply untuk produksi domestik dan impor serta penggunaan domestik atau ekspor diharuskan sama untuk setiap kondisi komoditas atau produksi. Total output pada suatu produksi diharuskan dengan total output input antar plus input faktor. Total penerimaan yang tercipta di dalam suatu perekonomian domestik diharuskan sama dengan input faktor yang digunakan di dalam aktivitas produksi. Ketiga aturan yang ada pada akuntansi tersebut merupakan dasar di dalam perhitungan PDRB, baik yang dilakukan melalui pada pendekatan produksi, kemudian pendekatan pengeluaran, maupun pendekatan income atau approach. Kemudian kegunaan produk domestik regional bruto dan pendapatan nasional atau regional yang merupakan pada salah satu indikator makro dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah pada setiap tahun.
Manfaat yang dapat diperoleh dari 2 tahun antara lain yaitu PDRB harga berlaku nominal yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi dihasilkan oleh semua wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan suatu kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga yang sebaliknya. PDRB adalah harga yang konstan yang dapat digunakan untuk dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB pada harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan pada sektor perekonomian atau peran setiap kategori ekonomi yang dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi mempunyai peranan besar yang menunjukkan basis perekonomian pada suatu wilayah. PDRB atau produk domestik regional neto atau PDRN per kapita atas dasar harga yang berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PDRN pada per satu orang penduduk. Tingkat perubahan harga pada tingkat produsen yang ditunjukkan melalui indeks implicit PDRB, yaitu dengan menggambarkan laju perubahan pada tingkat produsen. Perubahan pada tahun dasar produk domestik regional bruto pada 10 tahun terakhir. Banyak perubahan yang telah tercapai pada tahun perekonomian global dan regional, maka sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian nasional atau regional. Krisis finansial global terjadi pada tahun 2008 pada penerapan perdagangan bebas antara China dengan ASEAN. Perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional serta meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh-contoh perubahan yang diadaptasi di dalam mekanisme pencatatan statistika neraca nasional. Kemudian untuk yang ketiga mengenai produk domestik regional bruto. Produk domestik regional bruto merupakan jumlah nilai tambah barang jasa yang dihasilkan atas seluruh kegiatan perekonomian yang seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu, dan biasanya pada tahun. Penghimpunan PDRB menggunakan 2 macam harga, antara lain harga berlaku dan setiap harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku adalah merupakan nilai tambah yang barang jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun-tahun berdasarkan yang bersangkutan. Sementara atas harga konstan yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun-tahun tertentu sebagai tahun dasar. Untuk selanjutnya mengenai sumber keuangan dan pembangunan ekonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasan menyatakan bahwa di Indonesia terbagi di dalam daerah bersifat otonom ataupun bersifat pada daerah administrasi, sehingga untuk mendukung penyelenggaraan ekonomi daerah diperlukan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab pada daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan serta pembagian dan pemanfaatan sumber daya manual berkeadilan serta pertimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber-sumber pembiayaan pada pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan atas dasar dekonsentralisasi dan pada tugas pembantuan. Sumber-sumber pembiayaan pada pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan pada hasil daerah, merupakan sumber keuangan pada daerah yang digali oleh pada dalam wilayah daerah bersangkutan dan terdiri dari hasil-hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan pada akhir daerah yang sah. Dana pembangunan yaitu dana yang dijual berasal pusat yang maka bertujuan dalam menciptakan keseimbangan pada keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, dan pertimbangan yang terdiri dari daerah bagi hasil DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan serta pada dana alokasi khusus atau DAK. Selanjutnya mengenai strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, strategi pengembangan fisik dengan pengembangan program perbaikan kondisi fisik atau
lokalitas daerah yang ditujukan pada kepentingan pembangunan industri dan perdagangan pemerintah daerah berpengaruh positif bagi pembangunan dunia usaha daerah. Yang kedua itu mengenai pengendalian atas perencanaan dan pembangunan yang telah bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dan memperbaiki citra dari pemerintah daerah. 3. Penataan kota yang bertujuan untuk memperbaiki sarana jalan serta penataan pusat-pusat perkotaan dan penetapan standar fisik dari suatu bangunan. 4. Pengaturan atas tata ruang yang baik untuk merangsang pertumbuhan serta pembangunan perekonomian daerah. 5. Penyediaan perumahan-perumahan atau pemukiman yang baik yang akan berpengaruh positif bagi dunia usaha selain di samping menciptakan lapangan kerja. 6. Penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, taman-taman, sarana parkiran, serta tempat olahraga dan lainnya. Pembuatan informasi yang terpadu dapat memberikan kemudahan masyarakat dan dunia usaha untuk dapat berhubungan dengan aparat pemerintah daerah untuk berkaitan dengan hal perizinan dan informasi mengenai rencana pembangunan ekonomi daerah. Pendirian pusat-pusat konsultasi dan pembangunan usaha kecil karena usaha kecil berperan sangat penting sebagai upaya penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan untuk memajukan kewirausahaan. Pembuatan sistem pemasaran bersama untuk menghindari adanya skala yang tidak ekonomis di dalam produksi dan meningkatkan daya saing pada produk impor dan serta sikap kooperatif oleh sesama pelaku bisnis. Kemudian pembuatan lembaga penelitian dan pembangunan karena lembaga ini diperlukan untuk melakukan kajian mengenai tentang pengembangan produk baru serta teknologi baru dan pencarian pasar baru. Strategi di pembangunan di dunia usaha yaitu komponen penting di dalam pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik kreativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha yang ada adalah menunjukkan cara terbaik untuk dapat menciptakan perekonomian daerah sehat. Kemudian, untuk mencapai tujuan dari pembangunan fisik tersebut yang diperlukan adalah alat-alat pendukung antara lain seperti penciptaan iklim usaha, baik dunia usaha melalui pengaturan serta kebijakan yang memberikan kemudahan untuk dunia usaha dan saat sama untuk mencegah penurunan oleh kualitas lingkungan. Setelah itu, strategi pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang merupakan aspek yang paling penting di dalam proses pembangunan ekonomi oleh kualitas dan keterampilan sumber daya manusia adalah karena suatu keniscayaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pelatihan dan sistem customized training, yaitu sistem pelatihan yang dirancang khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemberi kerja. Pembuatan bank-bank keahlian sebagai bank informasi yang berisikan data tentang keahlian serta latar belakang orang menganggur pada penciptaan iklan yang dapat mendukung perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan daerah. Setelah itu, strategi pengembangan masyarakat yang juga merupakan kegiatan ditunjukkan untuk memperdayakan suatu kelompok pada masyarakat tertentu pada suatu daerah. Kegiatan ini berkembang dengan baik di Indonesia belakangan ini karena ternyata kebijakan umum oleh ekonomi yang tidak mampu memberikan manfaat kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tujuan dari kegiatan ini untuk menciptakan manfaat-manfaat sosial, seperti misalnya dengan menciptakan proyek-proyek pada karya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh keuntungan dari usaha. Jadi, dari paparan yang saya sampaikan dapat diambil kesimpulan
Pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, serta memperhatikan pemerataan pembangunan dan distribusi sumber daya. Selain itu, kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dianggap penting untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dan sumber pertumbuhan bagi daerah. Pembangunan ekonomi daerah juga perlu diikuti dengan kebijakan yang tepat untuk memungkinkan terjadinya distribusi yang merata dan tercapainya kesejahteraan. Selain itu, dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan interaksi dan berbagai sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain. Saran yang dapat diberikan, perlunya kerjasama yang optimal antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta bantuan dari pemerintah yang merata untuk memberantas masalah-masalah tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.